kita masih akan berbicara mengenai Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus yang ada di dalam saya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi saudara. Ketika tiba hari Pentakostas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kurang lebih sama seperti kita sekarang ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sedang berkumpul, siapa mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Tiba-tiba, sama-sama kita katakan tiba-tiba. Tiba-tiba turunlah dari langit, saudara. Banyak di antara kita, terutama orang-orang tua, takut terhadap yang namanya tiba-tiba. Kenapa? Karena biasanya kalau tiba-tiba itu adalah kabar buruk. Zaman dahulu saudara, ketika belum ada handphone, telepon itu masih mahal. Jadi di rumah saya waktu itu dipasang telepon. Mama saya itu paling anti kalau ada yang namanya telepon jam 5 pagi. Kenapa saudara? Karena itulah jam di mana tarif telepon paling murah. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Ya, ada beberapa yang memang hidup di zaman itu saudaraku. Mengerti maksud saya. Mungkin kalau anak-anak muda nggak ngerti saudaraku. Jam-jam 5, jam-jam 4 itu adalah jam telepon yang paling serem. Karena kenapa? Karena biasanya di jam situ ada kabar-kabar yang tiba-tiba mengenai keluarga di kampung, mengenai orang tua, mengenai apa saja. Tiba-tiba. Kita paling takut terhadap hal yang tiba-tiba. Kenapa? Karena biasanya kita nggak siap saudaraku. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan, ada satu pengertian yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada kita. Firman Tuhan itu berkata kalau dunia memberikan tiba-tiba yang mengerikan kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan juga bisa memberikan tiba-tiba yang baik kepada kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai dunia ini begitu menekan dan mendoktrin saudara sampai saudara takut kepada yang tiba-tiba dari Tuhan. Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah, berarti kelihatan saudara, kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saya percaya ketika kumpul, murid-murid itu semuanya sudah dihitung jumlahnya oleh malaikat Tuhan. 1, 2, 3, 4. Sudah dihitung Gabriel? Sudah Tuhan. Berapa Gabriel? 500 orang Tuhan. Oh 500 orang yang kumpul di GKI Pusat Medan, di gedung Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 249. Iya Tuhan, hitung sekali lagi Gabriel. Siap Tuhan, hitungnya dari belakang ke depan, tadi dari depan ke belakang. Hitung dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya Tuhan, 501 Tuhan sudah datang satu orang lagi, terlambat katanya Tuhan, kena hujan. 501 Gabriel, iya Tuhan. Maka akan ada 501 lidah-lidah api di tempat ini. Haleluya. Meski di sini ada suami istri saudaraku. Gak ada apinya itu bagi-bagi. Meski di sini ada abang ade atau kembar siam sekalipun saudara. Tidak ada yang apinya bagi-bagi. Yang mengerti katakan amin. Kenapa gak ada yang bagi-bagi? Spesifik api kita itu saudara. Perjuangan daripada bapak-bapak berbeda dengan perjuangan daripada ibu-ibu. Yang mengerti katakan amin. Perjuangan daripada anak-anak muda berbeda dengan perjuangan daripada orang-orang tua. Itu sebabnya Tuhan tahu. Dan Tuhan mendesain khusus api Roh Kudus bagi masing-masing kita. Haleluya. Saya bersyukur saudaraku.
bahwa api Roh Kudus yang ada pada Bapak Gembala itu didesain khusus untuk Bapak Gembala. Jadi nggak perlu saya minta apinya ya Pak, minta apinya, enggak. Ada api Roh Kudus yang didesain khusus untuk saya. Amin. Ada api Roh Kudus yang didesain khusus bagi saudara. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biasanya saudara yang namanya didesain khusus, specially made by, ini for Poppy Munte. Wah, biasanya saudara yang seperti itu yang mahal. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada sesuatu yang mahal, mari kita hargakan. Amin saudara. Kita sudah menerima sesuatu yang mahal, kita jaga. Kita pakai dengan baik. Kita gunakan dengan tanggung jawab. Banyak di antara kita saudara, ada api Roh Kudus didesain khusus untuk kita. Tetapi kita nggak ngerti mengenai mahalnya api itu. Saudara, kalau api itu nggak mahal saudara, maka Tuhan Yesus nggak perlu menjadi korban bagi kita. Nggak perlu darah Yesus sendiri yang tercurah bagi dosa kita. Karena begitu mahalnya api Roh Kudus itu sampai harus Yesus sendiri yang turun bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus turun bagi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke sorga bagi kita. Kemudian turunlah api Roh Kudus bagi kita. Haleluya. Didesain khusus bagi kita, mahal harganya. Itu sebabnya kalau itu mahal, biasanya saudara, dia punya banyak kegunaan. Kita sudah belajar satu minggu yang lalu mengenai 2 manfaat daripada api Roh Kudus. Api itu yang pertama mengubahkan. Yang masih ingat katakan amin. Tidak ada yang kena api tetap sama. Tidak ada yang terkena api tetap sama. Pasti berubah. Kalau saudara masukkan ayam ke dalam api, keluar jadi ayam panggang. Kalau saudara masukkan babi ke dalam api, keluar jadi BPK. Kalau saudara main-main api, ini anak-anak biasanya saudara waktu kecil, masukkan rambutnya yang sudah ditarik, bakarkan saudara, berubah menjadi abu. Tidak ada yang kena api tetap sama saudaraku, berubah. Itu sebabnya ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hari 1 dipenuhkan Roh Kudus, hari kedua dipenuhkan Roh Kudus, hari 3, 4, 5, 6, 7 dipenuhkan Roh Kudus. Maka sesuatu di dalam kita berubah seturut dengan janji Tuhan. Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau pasti diubahkan oleh api Roh Kudus. Haleluya. Kita pasti berubah. Kenapa? Karena api Roh Kudus tidak akan pernah membuat kita sama saudara. Tidak ada orang yang sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun, 5 tahun menjadi jemaat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang tetap sama. Banyak di antara saudara yang ingat dari mana saudara datang. Kalau dahulu mungkin penakut, api Roh Kudus membuat saudara jadi pemberani. Kalau dahulu mungkin saudara cengeng, api Roh Kudus membuat saudara menjadi lebih tangguh. Ketika saudara mendapatkan sentuhan daripada api Roh Kudus, saudara mulai bisa membuat perhitungan yang bijaksana. Itu sebabnya dengan iman saya berdoa bahwa di tempat ini api Roh Kudus mulai mengubahkan kita semua, mengubahkan kita semua. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Api Roh Kudus mengubahkan kita. Dan yang kedua kita belajar bahwa api Roh Kudus itu memurnikan kita. Api Roh Kudus memurnikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara lihat kolam baptisan di tempat ini. Di dalamnya saudara mungkin ada pasir-pasir. Kalau kita mau bersihkan pasirnya,
Kita ambil sedikit, larilah pasirnya ke sebelah sana. Kita ambil dengan tangan kita, lari pasirnya ke sebelah sana. Lalu saudara pikir, mungkin pakai ember atau gayung. Saudara ambil dari sisi sini, lari pasirnya ke sebelah sana. Saudara ambil dari sana, lari dari sebelah sini. Saudara berusaha, temanin dulu aku, temanin. Kamu tangkap dari sana, aku tangkap dari sini, oke? Lalu saudara tangkap dari kiri kanan, lari dia ke atas saudara pasirnya. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengeluarkan pasir itu? Saudara, kalau saudara memiliki kehidupan yang memiliki pasir-pasir, kebiasaan yang buruk. Saudara memiliki ikatan-ikatan, saudara tahu saudara gak suka marah-marah sama anak. Tapi saudara marah juga. Saudara tahu bahwa gak bagus khawatir. Alkitab mengatakan jangan khawatir karena tidak menambah sehasta pun daripada hidupmu. Gak berubah saudara khawatir, hari ini, besok saudara khawatir, 3 hari lagi saudara khawatir, gak berubah. Situasinya tetap sama, yang mengerti katakan amin. Tetapi saudaranya makin lemas. Gak mengubah apapun khawatir itu. Saudara tahu, Alkitab mengatakan jangan khawatir. Tapi khawatir terus saudaraku. Alkitab mengatakan jangan marah, tapi marah terus. Alkitab mengatakan jangan kamu berpikiran hal-hal yang melebihi kemampuanmu. Tapi terus saja saudara, andai kata begini, andai kata begitu. Saudara menyesali masa lalu, andai kataku buat begini, andai kataku buat begitu. Enggak bisa diubah lagi saudaraku. Ketika kita mulai menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki daripada kita. Itu ibarat pasir-pasir yang ada di dalam kita. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus juga adalah seperti air saudaraku. Alkitab mengatakan saudara ketika ada satu gelas yang penuh dengan air atau seperti tadi, ember tadi, itu kolam ini, itu bisa saja dikuras. Lalu kita bersihkan, kita keluarkan pasirnya. Tapi ada satu lagi cara saudara, kita bisa isi terus dengan air, isi terus dengan air, isi terus dengan air. Sampai apa? Sampai dia meluap dan akhirnya pasir itu keluar dengan sendirinya. Yang mengerti katakan amin. Inilah yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan melalui KKR Pencurahan Roh Kudus ini. Di dalam kita ini saudara, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada putus asa, ada pikiran negatif, ada kebingungan, ada masalah-masalah yang tidak terkatakan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan masa depan anak-anak kita, ketakutan atas pekerjaan kita, ketakutan atas usaha kita. Oh sebentar lagi aku mau pensiun, bagaimana lah nanti aku menghidupi anakku. Satu orang masih belum selesai sekolah, oh anakku sudah punya pacar, bagaimana nanti pernikahannya. Mau nggak nanti pacarnya itu mengerti mengenai pernikahan yang kudus. Oh mengenai anakku yang satu lagi mau masuk sekolah, bisa nggak ya nanti dia mengikuti di sekolahnya. Atau nanti dia malah jadi terjerumus dalam pergaulan yang salah. Begitu banyak hal yang kita pikirkan. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, mulai tumbuh iman. Penuh dengan Roh Kudus, mulai kita percaya pada firman Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus, mata kita mulai terbuka. Oh, visi mulai kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Masuk. Informasi dari dunia bertubi-tubi masuk kepada kita. Kita gak sadar. Itu tinggal menjadi kotoran di dasar hati kita. Menjadi sedimen, menjadi endapan-endapan. Yang susah untuk dibuang. Dikejar dari sini, ditangkap dari sini, lepas. Dikejar dari sini, tangkap dari sini, lepas. Tapi ketika dicurahkan Roh Kudus, bertubi-tubi, pencurahan Roh Kudus terus meluap-luap di dalam kita, maka tidak ada tempat lagi bagi sedimen itu, bagi kotoran dunia itu. Dia harus keluar daripada kita. Haleluya. Maka mulailah kita dapat pengertian. Buat apa aku khawatir? Alkitab mengatakan tidak ada sehasta pun dari hidupku yang bertambah dari situ. Aku pilih percaya Tuhan. Lalu malam harinya saudara bisa tidur dengan nyenyak. Pada saat itu terjadi apa? Iman saudara dibangkitkan. Saudara mulai percaya. Dan pada saat itu damai sejahtera Allah yang melampaui akar pikiran turun atas diri saudara. Amin saudaraku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
dunamis saudara. Dunamis itu adalah kuasa yang meledakkan, membuka jalan. Zaman dahulu dunamis itu adalah akar kata daripada kata dinamit. Kalau sekarang kayaknya dinamit gak terlalu populer saudara, lebih populer kalau kata bom. Kalau dahulu saudara, dinamit atau bom itu dipakai untuk meledakkan gunung-gunung batu. Supaya apa? Di Amerika mereka bisa membuat jalan rel kereta api dari sisi timur ke sisi barat. Jadi bagaimana caranya supaya gunung-gunung itu bisa terbuka jalannya? Menggunakan dinamit, menggunakan bom. Demikian juga saudara, pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika ada persoalan yang begitu menekan, maka kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga terbukalah jalan keluar bagi persoalan kita. Haleluya. Coba dong tepuk tangan para pemimpin di tempat ini, saya mau dengarkan. Haleluya. Kiranya Tuhan bersukacita mendengarnya. Amin. Dunamis, sama-sama kita katakan dunamis. Nah, dunamis ini penting bagi kita. Kenapa? Karena ada saudaraku, dunia ini begitu menekan. Ada persoalan-persoalan yang begitu besar. Ada saudaraku, kalau enggak ada, maka enggak akan ada orang yang bunuh diri, bundir. Enggak ada saudara. Tetapi kan ada. Kenapa? Karena begitu menekannya. Seperti gunung dia, seperti raksasa. Oh, seperti Goliat, kelihatannya besar sekali. Berbicara terus kepada kita. Pagi-pagi dikatakan, hei jelek, ngapain kamu hidup? Mati aja. Utangmu banyak lagi. Orang juga gak peduli sama kamu. Sore hari saudara, ketika kita pulang dari tempat kerja, berkata lagi, sendirian kan? Gak ada yang mau temanan sama kamu. Kamu sendirian. Kamu pun independen, mati sendirian juga. Gak ada yang suka sama kamu. Pagi, sore, berbicara terus-menerus kepada kita seperti itu. Saudaraku, maka dia mulai kelihatan besar. Dengan apa kita melawannya? Dengan dunamis. Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus bisa mengalahkan semua gunung-gunung persoalan kita. Haleluya. Roh Kudus, sama-sama kita katakan, saya butuh Roh Kudus. Kita perlu merindukan Roh Kudus saudara. Kalau kita rindu, kita datang. Kalau kita rindu kampung halaman, kita datang ke kampung halaman. Kita hubungi mereka. Gak cukup lagi telepon ini mak, aku datang. Kalau yang masih pacaran, LDR seperti saya dulu dengan Bapak Gembala saudara. Saya di Jogja, beliau di Medan. Sebulan sekali diusahakan datang. Karena apa? Karena rindu. Ingin berjumpa, melihat langsung. Kalau kita rindu, kita datang. Begitulah rasanya zeal, api kerinduan itu di dalam kita. Saya nggak bisa melihat ada satu orang yang namanya pemimpin sektor, yang namanya pemimpin kelompok sel, tetapi tidak ada api zeal. Tidak ada api yang rindu untuk membawa jiwa. Dalam tim kita saudara di Armor Bearer Team Full Timer, saudara bisa tanya semuanya. Setiap kali berjumpa, saya selalu katakan, berapa jiwa yang mau kita bawa hari ini? Jangan sampai nggak ada ya. Tuhan lihat pekerjaan kita dan Tuhan nilai pekerjaan kita. Kalau saudara yang dari tempat yang agak jauh, saya bisa mengerti kalau wilayahnya agak jauh. Tetapi kerinduan itu membuat saudara akan menempuh berapa jauh pun perjalanan juga untuk boleh menerima pencurahan Roh Kudus dalam saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, lakukan pekerjaan saudara dengan semangat. Karena besar upah yang menantikan kita. Yang mengerti katakan amin. Goyang kiri kanan saudara, katakan besar upah yang menantikan engkau.
Yang pertama tadi api mengubahkan, yang kedua api memurnikan, yang ketiga api menjadikan kita saksi Tuhan. Tidak bisa kita diam saudaraku. Tidak bisa kita ketika ngelihat jiwa sudah datang. Sudah pun di depan ini sudah penuh Roh Kudus sampai melimpah-limpah. Kita lihat dia masih diam. Oh, kalau untuk yang seperti itu, langsung sisingkan lengan saudara. Lalu katakan, mau penuh Roh Kudus? Kita minta sama Tuhan. Sama-sama ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus, saya mau penuh Roh Kudus, saya mau penuh Roh Kudus. Penuhkanlah saya dengan Roh Kudus, penuhkanlah saya dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin, amin. Mulai bahasa roh. Kira mana sih, kira dada. Korabata kaya ramana sikir. Belum bisa Kak, ikut. Tata. Sederhana pun gak apa-apa. Tata. Biar dari hatimu mengalir. Tata. Tiba-tiba bercucuran air mata saudaraku. Dia sudah dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah pemandangan yang paling indah yang saya lihat saudara. Saya nggak masalah saudara kita mau bikin penuh Roh Kudusnya 15 menit, 30 menit, 45 menit. Yang penting semuanya penuh dengan Roh Kudus. Semuanya dijamah oleh Roh Kudus. Amin saudaraku, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan. Yang menjadikan kita murni, memurnikan kita. Menjadikan kita saksi. Memberikan kepada kita dunamis, kuasa. Satu lagi saudara, malam hari ini, yang terakhir. Roh Kudus, itu adalah api yang membawa kita naik. Api, saudara kalau saudara bakar api, kita bisa lihat itu dari lilin lah saudara, lilin. Lilin kalau dia menyala, mau saudara miringkan, apinya tetap ke atas. Yang mengerti katakan amin. Saudara balikan, apinya tetap ke atas, makanya tangan saudara harus hati-hati, bisa kebakar. Api selalu naik ke atas. Kalau saudara ada terjadi satu kebakaran di Amerika atau di Australia, saya pernah nonton film dokumenter, dikatakan kalau ada kebakaran di satu tempat dan itu daerahnya itu begitu tinggi sampai bergunung-gunung, api itu pasti akan naik. Jadi jalannya api ini udah ketahuan, dia akan naik. Walaupun ditiup oleh angin, dia akan cari tempat yang tinggi untuk disambar. Api akan selalu bergerak naik saudara. Itu sebabnya ketika saudara dipenuhkan oleh api Roh Kudus, saudara diubahkan, saudara dimurnikan, dan tidak bisa tidak, hidup saudara akan mulai dibawa naik. Haleluya! Itu sebabnya kalau saudara ada waktu kepenuhan Roh Kudus, datang saudaraku, amin. Kalaupun mungkin karirnya belum naik, paling gak karakternya dulu diubahkan. Paling gak sifatnya dulu dimurnikan, amin. Paling tidak dari situlah pelan-pelan saudara. Mulai jadi saksi, mulai juga kehidupan saudara yang tadinya penuh dengan persoalan. Mulai ngomongnya tentang firman. Dan mulai hidup saudara berubah jadi naik. Amin. Yang mau hidupnya naik, mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya kita perlu penuh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Karir saudara bisa naik karena Roh Kudus. Keluarga saudara bisa naik karena Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau berikan itu kepada kita. Dan Tuhan sudah siapkan. Sesungguhnya Tuhan sudah berikan ketika kita ada di Taman Eden. Tetapi dosa membuat terputus hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Yesus datang, hubungan itu mulai dipulihkan. Dan sekarang zamannya Roh Kudus. Roh Kudus akan mengembalikan semua yang hilang dahulu. Haleluya! Yang mau penuh Roh Kudus katakan saya. Mari kita semua bangkit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita semuanya akan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan dunamis. Penuh dengan kuasa.
penuh dengan Roh Allah sendiri yang mau katakan, saya